Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari jenis kromatografi selanjutnya, yaitu kromatografi kolom ya. Ini sesuai dengan namanya nanti menggunakan kolom, biasanya menggunakan kolom dari bahan gelas atau kaca begitu ya. Eh, Nah, kromatografi kolom ini ada hubungannya dengan KLT ya. Kita kemarin belajar KLT, kromatografi lapis tipis. Ini mekanismenya juga ada melalui mekanisme adsorpsi antara senyawa yang ingin dipisahkan dengan fasa diam. Nah, kromatografi kolom ini mirip ya, mirip dengan KLT. Hanya kalau pada kromatografi kolom ini nanti ada mekanisme eh, atau ini ya teknik yang berbeda, namun prinsipnya dia sama. Nah, pada kromatografi kolom ini, kalau pada KLT kita mengenal ada analitik dan preparatif, maka pada kromatografi kolom ini termasuk metode preparatif ya, karena nanti akan ada hasil-hasil pemisahannya yang bisa diambil ya materialnya dan akan dilakukan untuk analisis lebih lanjut ya. Kemudian aplikasinya atau range dari kromatografi kolom ini dia bisa dalam skala yang kecil ya, semi mikro misalnya sekian mikrogram sampai dengan yang besar. Jadi bisa juga semacam reaktor raksasa. Nah, keuntungan pada kromatografi kolom ini cost-nya misalnya untuk jumlah sampel yang sama dia relatif lebih rendah, lebih murah ya, dan ini bisa digunakan berulang. Nah, ini beda dengan KLT. Kalau KLT kan sekali buang, sekali pakai, sisanya ya kemudian dibuang ya. Setelah dipisahkan, platnya nggak bisa diapa-apakan lagi. Maka pada kromatografi kolom ini, fasa diam kolomnya itu bisa digunakan berulang. Nah, ini salah satu kelebihannya sehingga dia cost-nya dia lebih murah untuk jumlah sampel yang sama. Jadi kalau sampelnya banyak dengan KLT, tidak mendukung ya, meskipun yang preparatif dia menjadi cost-nya menjadi mahal. Tapi kalau kita menggunakan kolom maka ini lebih rendah cost-nya, biayanya ya. Kemudian pengolahan fasa diam untuk mencegah kontaminasi silang dan degradasi akibat pemakaian berulang. Jadi meskipun bisa digunakan berulang-ulang, fasa diam kan istilahnya bisa di-leaching atau dicuci, tapi juga harus diperhatikan kapan memang sudah tidak layak digunakan lagi. Ya. Kemudian untuk apa ya? Jadi alatnya begitu ya. Nah, ini namanya kromatografi kolom menggunakan kolom, biasanya adalah tadi dari bahan material dari kaca atau gelas. Diameternya ini bisa bervariasi, ada yang kecil ya 5 mm, berarti ini kecil sekali, sampai dengan yang lebih besar ya. Bahkan tadi ada juga yang kalau pada skala yang besar dia bisa berupa kolom yang memang dia sangat besar ya. Reaktor mungkin material dari metal begitu ya, dari logam, dan diameternya bisa menjadi cukup besar ya. Kemudian pada bagian jadi dia kolom kolom. Nah, pada bagian bawahnya itu ada bagian yang mengecil dan ada kerannya untuk mengalirkan ya. Jadi mengalirkan fasa geraknya. Nanti fasa geraknya dialirkan dari atas ya, terus menerus. Kemudian yang menjadi kontrol untuk kecepatannya adalah pada keran bawah. Jadi kita bisa mengatur kecepatan alir. Nah, kemudian biasanya pada bagian bawahnya, karena juga atasnya juga itu diberi serat kaca, jadi serat dari bahan silika begitu ya. Ini mencegah supaya fasa diamnya dia itu stabil. Jadi seperti kapas mungkin kalau kita lihat, tapi kalau kapas kan dari ini ya dari katun ya, dari kapas ya. Tapi kalau serat kaca dia bahannya kaca, namanya serat kaca atau silika. Jadi dengan bagian bawahnya diberi serat kaca, maka nanti fasa diam yang diisikan tuh dia tidak goyang, tidak bergerak. Karena memang fasa diam prinsipnya kan dia harus diam ya, tidak boleh bergerak. Nah, ada dua metode pada kromatografi kolom atau ini metode istilahnya pemisah operasionalnya ya. Jadi metode pengerjaannya yaitu metode kering dan metode basah itu ini untuk preparasi fasa diamnya ya. Nah, kalau pada metode kering kita bayangkan ya kita punya kolom kaca itu ya. Bagian bawah tadi sudah diberi serbuk silika, kemudian kita masukkan fasa diamnya. Nah, fasa diamnya di sini serbuk misalnya silika atau alumina dengan ukuran tertentu sekian mes begitu. Biasanya kita timbang terlebih dahulu ya, misalnya kita timbang berapa 50 gram misalnya kalau dia besar kita masukkan.
dalam kondisi kering, kemudian di bagian atas diberi lagi serat dari silika atau serat dari kaca, baru kolom ini dialiri fasa gerak. Nah, fase geraknya bermacam-macam ya. Jadi ya pastinya dia adalah cairan, bisa pelarut-pelarut tunggal, bisa juga pelarut gabungan beberapa jenis pelarut dengan komposisi tertentu. Nah, kita berikan fase gerak, kita aliri sampai seluruh kolom ini terbasahi ya. Nah, kalau pada metode basah, jadi preparasinya fase diamnya ya serbuk tadi kita rendam dulu dengan fase gerak sampai dia menjadi seperti bubur ya. Jadi kita preparasi menjadi dia basah begitu ya. Baru kemudian dituangkan ke dalam kolom ya. Jadi ini hati-hati untuk menghindari adanya munculnya gelembung udara. Ya, kemudian juga setelah dimasukkan bagian atasnya kemudian ditutup. Nah, eluen atau fasa gerak dialirkan perlahan melalui kolom nanti sambil fase ini sampel yang ada, bisa dijadikan adalah sampel-sampel bahan organik ya, itu akan mengalami interaksinya. Di satu sisi fasa diam akan menahannya, mengabsorpsi, di satu sisi fasa gerak akan mendorongnya. Nah, kalau pada KLT fasa gerak naik karena gaya kapilaritas, maka pada kolom sebaliknya, jalannya dari atas ke bawah. Kenapa? Ya karena semua benda itu kan akan mengalir ke bawah karena gravitasi, ya. Nah, jadi di sini dengan membuka keran di bagian bawah kita atur kecepatannya, misalnya sekian mili per menit, ya. Kita atur, jadi kita trial dulu kecepatan alirnya, baru kemudian sampel dimasukkan sambil didorong terus-menerus dengan fasa gerak. Nah, fasa gerak ini harus terus-menerus dialirkan, jadi tidak boleh berhenti. Jadi di bagian tengah dari fasa diam ini harus selalu terendam oleh fasa gerak. Ya. Nah, ini macamnya ya, jadi sama dengan KLT, macamnya ada 3 material untuk fasa diam, yaitu silika, alumina, bisa juga selulosa. Ya. Ukurannya tertentu, misalnya ada 100 mes atau berapa begitu ya. Jadi memang kenapa digunakan silika, kita kemarin mengetahui dia mempunyai kemampuan adsorpsi karena mempunyai permukaan-permukaan yang polar. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah rasio antara berat fasa diam ya dengan beratnya sampel. Jadi ini perlu diketahui. Sehingga kalau kita misalnya memasukkan fasa diam tadi misalnya 50 gram, kita harus tahu kapasitas sampel yang akan dipisahkan ini maksimal berapa. Nah, di sini ada panduan rasio yang ideal untuk pemisahan adalah 20:1 sampai 100:1. Nah, jadi tadi kalau kita mempunyai 50 gram fasa diam yang dimasukkan ke dalam kolom, maka sampelnya ini tidak boleh terlalu banyak. Ya, kalau 1 gram masih masuk kan, berarti 50:1. Atau paling tidak sebanyak-banyaknya berarti berapa ya, 2,5 gram. Kenapa? Kalau nanti sampelnya terlalu banyak, fasenya sedikit, maka kemampuan dalam memisahkan ini akan berkurang, artinya tidak akan terpisah dengan baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi idealnya rasio antara berat fasa diam dengan sampel adalah 20:1 sampai dengan 100:1. Ya, dengan rasio berat yang sama ya, gram dengan gram. Nah, kemudian fasa gerak disebut juga eluen ya. Jadi kenapa dikatakan eluen? Karena nanti prosesnya dikatakan proses elusi begitu ya. Jadi elusi mengalir terus-menerus begitu ya. Ini bisa pelarut tunggal, bisa juga campuran. Tadi kalau tunggal ya misalnya metanol, kemudian etil asetat ya, atau aqueous juga bisa. Atau juga campuran. Jadi kalau campuran ya bisa campuran apa? Butanol dengan air ya dan sebagainya. Komposisinya juga harus jelas kalau campuran pelarut ya. 1:3 atau 1:4 dan sebagainya ya. Nah, pemilihan pelarut dilakukan sedemikian hingga kita sudah ada panduan bahwa pelarut yang terpilih ini adalah yang mampu melarutkan senyawa yang nanti kita pisahkan ya. Nah, bagaimana supaya efektif di dalam pemilihan pelarut? Kalau kita sudah pakai kolom, apalagi kalau kolom kan waktunya lama ya. Kalau KLT mungkin dengan panjang 10 cm atau 20 cm, ya 1 jam selesai. Tapi kalau kolom kan tidak, dia menunggunya cukup lama. Nah,
untuk memilih eluen atau pelarut ini yang tepat, yang mempunyai daya pisah yang baik, ya, yang efektif, maka dilakukan uji pendahuluan dalam skala kecil, biasanya dengan KLT dengan fasa gerak yang sama. Jadi contohnya, kita ingin memisahkan dengan kromatografi kolom nih, fasa diamnya adalah misalnya silika, maka kita gunakan KLT silika, ya. Kemudian fasa geraknya tadi kita cobakan dulu. Jadi pada KLT kita coba nih misalnya, oh kalau etanol 70% begini, kalau butanol pemisahannya demikian. Nanti hasil KLT yang terbaik kita kemana sudah tahu kan yang terbaik adalah yang hasil pemisahan KLT yang baik adalah yang spot satu dan lainnya itu terpisah dengan jelas, tidak berekor, tidak tumpang tindih, tidak melebar. Nah, setelah kita optimasi dengan KLT kan ketemu, oh untuk sampel ini cocoknya adalah fasa gerak misalnya butanol air 4:1. Nah, maka pada kromatografi kolom, tadi kalau KLT kan sedikit ya hanya ditotolkan, kita sampelnya ini banyak. Kita gunakan pelarut yang sama yang sudah dioptimasi dengan KLT. Nah, ini akan menjadi lebih efektif baik dari sisi waktu, dari sisi biaya ya. Kemudian kita gunakan hasil yang sudah kita dapatkan tadi diaplikasikan pada kromatografi kolom ya. Nah, kemudian kalau pada KLT kita nggak bisa optimasi laju alir ya, maka kalau kita tadi sudah menemukan pelarut yang ideal, ya, karena di sini kan kapasitasnya cukup besar, kita juga bisa melakukan optimasi laju alir. Tadi di bagian bawah kolom itu kan ada kerannya, kita atur misalnya 1 mili per menit, ada juga yang misalnya 1 mili per 2 menit, ada juga yang misalnya 2 mili per menit begitu ya. Jadi kita ada 3 laju alir. Nanti akan kita lihat bagaimana dengan pelarut yang sama, laju alirnya ini kalau berbeda hasil pemisahannya bagaimana. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Semakin cepat laju alir dari fasa gerak atau eluen, maka waktu yang diperlukan pasti akan cepat kan ya, minimal. Ya, juga meminimalkan difusi. Namun hasilnya belum tentu terpisah dengan baik. Ini ada kemungkinan dia tumpang tindih. Kenapa? Karena waktu untuk berinteraksi dengan fasa diam ini belum cukup, sudah ditarik oleh gaya gravitasi ya, istilahnya didorong oleh pelarut. Pelarutnya kan turun tuh karena gaya gravitasi. Nah, di sini pemisahannya bisa dilihat dulu apakah sudah terpisah dengan baik atau tidak. Nah, namun jika laju alirnya terlalu lambat, ini juga tidak efektif ya, akan menjadi waktu semakin lama dan mungkin akan terjadi interaksi yang terlalu kuat antara sampel juga dengan fasa diam. Nah, ini kenapa juga pada kromatografi kolom laju alir ini juga perlu dioptimasi selain jenis pelarut yang sudah dioptimasi tadi ya. Nah, di sini perlu dibatasi dioptimasi karena analit memerlukan waktu tertentu untuk berada pada kondisi yang setimbang. Ya, jadi bagi kesetimbangan adsorpsinya tadi itu kan ada kesetimbangannya, yaitu yang perlu dioptimasi. Ya. Laju alir kolom semacam ini dapat dinaikkan dengan menambahkan eluen baru. Nah, jadi ingat bahwa ketika kita membuka keran bagian bawah dengan kecepatan tertentu, eluen harus selalu ditambahkan ya. Kalau ada alat automatiknya itu bisa mengalir terus-menerus dengan kecepatan yang juga kita atur. Namun kalau tidak ada penambahan cairan eluen secara otomatis harus diawasi. Jadi jangan sampai dia turun, artinya jangan sampai kemudian fasa geraknya habis ya. Itu harus selalu dialirkan, ditambahkan ya. Ini harus perlu diperhatikan. Kemudian karena memang proses sampel ini dalam proses pemisahannya membutuhkan waktu yang lama, supaya laju alir di sini cepat ya, jadi cepat begitu. Ini bisa juga dibantu oleh pompa ya, ada pompa, jadi memberikan pompa itu supaya netesnya dia cepat eluennya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kita mempunyai kolom. Jadi ini kolom kaca yang masih kosong. Bagian bawah ini ada kerannya ya. Ada kerannya, terus kemudian jangan lupa di bagian bawah diisi dengan glass wool atau serat kaca, serat silika ya. Kemudian kita masukkan fasa diam ini
metode basah ya yang sudah dipreparasi seperti bubur, kita masukkan, kemudian kita masukkan eluennya. Ya, contohnya di sini diberi warna yang berbeda, harusnya sama ya di sini. Ini memberikan ilustrasi saja ya. Nah ini adalah batasan dari eluen. Jadi eluennya jangan sampai melebihi batas yang di sini ya. Oh maaf, ini sepertinya metode kering ya. Saya ulangi ya. Jadi ini dimasukkan fasa diam, ya fasa diam, kemudian diberikan pelarut warnanya biru. Nah maka di sini akan terbasahi, ya terbasahi. Ini kerannya juga diatur, kecepatannya ini kelihatan tetes demi tetes ya. Kita pakai stopwatch, kecepatannya berapa. Nah kemudian ini sampel yang berwarna pink ya, ini kelihatan sedikit ya, dimasukkan sambil dimasukkan kembali fasa geraknya. Jadi jangan sampai melebihi batas atas dari fasa diamnya. Ya, ini dimasukkan. Nah, ini terus menerus dimasukkan. Ini jangan dijaga supaya pelarutnya minimal sedikit di atas batas atas ini. Nah, kemudian karena ini contoh untuk senyawa yang berwarna ya, ilustrasinya. Jadi ini cukup kelihatan senyawa ternyata tadi ada 2 jenis senyawa yaitu biru dan merah. Ini sudah mulai terpisah di sini, tapi masih berdekatan. Ya. Kemudian ini dialirkan terus-menerus. Nah, ini yang paling cepat keluar adalah senyawa yang merah yang jalannya lebih cepat, biru ini masih di belakangnya. Nah, pada waktu tertentu merah kita tampung. Nah, ini kalau kita menggunakan kebetulan senyawanya berwarna ini mudah ya, apalagi senyawa-senyawa yang campurannya tidak banyak, misalnya memang senyawa sintetik begitu atau hasil suatu reaksi begitu yang tidak banyak jumlah senyawanya. Nah, kita tampung yang bagian merah, kelihatannya. Jadi ini kalau tadi belum ada, ini adalah sisa pelarut. Ini hanya pelarut, belum terpisah senyawanya, ini pelarut, ini pelarut. Nah, ini merah akan kita tampung, ini adalah fraksi yang kita peroleh dari senyawa yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan, baru berikutnya senyawa yang biru ini keluar. Nah, setelah kemudian habis, ini dilanjutkan untuk mencuci biasanya ya, jadi mencuci sisa-sisanya, kemudian baru kerannya kita tutup. Nah, dari sini dengan kromatografi kolom kita mendapatkan bahwa tadi kalau ada campuran, anggaplah 2 senyawa tadi ya, setelah kita pisahkan dengan kromatografi kolom, maka akan terpisah menjadi 2 fraksi, yaitu fraksi merah dan fraksi biru yang nanti kita uji lebih lanjut. Analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini terjadi proses pemisahan. Kenapa bisa terpisah? Karena ada perbedaan interaksi antara senyawa dengan fasa diam. Kalau dari contoh yang di sini, maka interaksi antara senyawa merah dengan fasa diam ini lemah. Loh, kenapa kok lemah? Kalau dia lemah, maka dia akan cepat keluar dari kolom. Ya, jadi senyawa merah interaksinya lemah, jadi ketika didorong oleh fasa gerak, kemudian karena gaya gravitasi ya, dia turun ke bawah. Nah, kalau interaksinya lemah, maka dia akan cepat jalannya ke bawah. Ya. Sedangkan yang biru ini interaksinya lebih kuat. Nah, jadi dengan didorong fasa gerak yang sama, dia jalannya di belakang, karena dia lebih kuat interaksi dengan fasa diam. Namun pada titik tertentu ini juga sudah bisa ditampung. Ini adalah senyawa biru. Ya. Nah, kalau tadi adalah ilustrasi, ini realnya ya, ini realnya. Jadi kalau pada ilustrasi tadi bagus ya, seperti pita-pita yang tidak ada pelebaran, namun pada realnya ini bahkan pada senyawa istilahnya senyawa-senyawa yang buatan begitu ya, yang sintetik pun itu tidak semudah itu ya. Nah, ini kolom kacanya, kemudian ini memasukkan fasa geraknya ya, memasukkan fasa geraknya. Ini tampungannya. Jadi pada awalnya ini kalau warnanya sebenarnya sudah cukup kelihatan tapi masih saling berimpit ya. Ini ada kuning, ada orange ya, kemudian semakin ke atas dia semakin pekat ya. Jadi kemudian dilanjutkan terus menerus. Nah, pada endingnya ini senyawa kuning sudah mulai ditampung pada fraksi yang ada di sini. Ya, jadi ini kelihatan artinya senyawa kuning yang interaksinya dia paling lemah, dia keluar dulu. Kemudian ada senyawa berikutnya yang berwarna apa ya, orange agak muda di sini ya. Ini lebar ya, tidak
membuat segaris pita begitu tidak, tapi selalu ada pelebaran ya. Baru kemudian di sini ada zona kelihatan dia jernih lagi, kemudian disusul senyawa-senyawa berikutnya. Nah, kalau kita lihat senyawa hitam ini yang paling bandel ya. Jadi dia didorong terus-menerus dia kayak tetap di bagian atas. Nah, ini bisa jadi senyawa hitam ini interestnya sangat kuat dengan fasa diam. Nah, jadi ini kalau mengeluarkan senyawa kuning ya cepat, kita tabung pada fraksi 1, kita lanjutkan berikutnya. Nah, tapi untuk sama senyawa yang hitam ini bisa jadi membutuhkan waktu beberapa jam supaya dia bisa mengalir ya turun ke bawah dan kita tampung. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan bahan alam ya. Bahan alam ini karena ada ribuan senyawa jadi dan tidak berwarna ya. Kalau ini kebetulan berwarna bisa kita tampung berdasarkan warna. Tapi kalau tidak berwarna nanti kita harus menguji lebih lanjut hasil fraksi-fraksinya ya. Nah, ini hasil pemisahannya. Hasil pemisahannya kita tampung dalam bentuk fraksi-fraksi ya. Kemudian fraksi tadi akan diuji lebih lanjut, dianalisis ya, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Bisa juga ini dengan absorpsi sinar UV, fluorescence ya, ini untuk mengetahui hasil pemisahannya. Nah, bagaimana kalau senyawanya tidak berwarna ya? Jadi kalau tidak berwarna, ini contohnya adalah pada ekstrak-ekstrak yang tanaman yang kasar ya. Nah, jadi hasil pemisahannya misalnya warnanya sama-sama kuning, maka ada teknik yaitu kita menampung dalam volume tertentu. Ya, saya mungkin kembali ke sini ya. Ini berwarna semuanya, tapi nggak apa-apa, anggaplah nggak berwarna ya. Jadi kalau tidak ada warnanya, kita bisa misalnya kita mengalirkan fasa geraknya sebanyak 100 mili, kita bisa menampung bisa per 2 mili, bisa per 5 mili. Anggaplah yang kasar aja 5 mili ya, berarti ada 20 fraksi. Karena nggak berwarna senyawanya atau warnanya sama. Semua hijau, semua kuning gitu. Nah, kita tampung. Nah, ada 1, 2, 3, 4, semuanya ini ada 20 dan warnanya sama. Nah, kemudian fraksi-fraksi tadi kita uji. Ya, kita uji dengan bantuan tadi ini misalnya dengan KLT, dengan sinar UV, ya. Itu untuk mengetahui pada senyawa tadi dari diuji. Ada ke 20 fraksi tadi diuji secara kualitatif. Dia mengandung positif terhadap senyawa apa. Nah, dari situ nanti kita kumpulkan untuk kalau dia dalam fraksi 1 sampai 5 ternyata kosong ya. Tidak ada senyawanya, berarti sudah kita sinyal. Yang keenam, ada senyawa kualitatif, ya uji kualitatif ada senyawa A. Kemudian sampai dengan ke-10 ada senyawa A. Maka bisa kita mengatakan pada fraksi ke-6 sampai dengan ke-10 adalah hasil pemisahan untuk senyawa A. Nah, ternyata pada fraksi ke-11 sampai dengan 13 itu ada 2 senyawa A dan B. Nah, ini berarti artinya pada fraksi ke-11 dan sampai dengan 13 ada 2 senyawa yang belum terpisah. Ya, jadi A tadi ada sebagian yang masih ikut pada fraksi ke-11 dan seterusnya. Jadi hasil kromatografi kolom ini belum mampu memisahkan sampai senyawa tunggal. Ya, jadi tidak mungkin menjadi senyawa tunggalnya karena kemampuannya memang terbatas, apalagi ekstraknya masih ekstrak kasar. Jadi hasil dari soklet, hasil dari ekstraksi, maserasi begitu ya. Ini akan sulit sekali, yang hampir tidak mungkin menjadi senyawa tunggal ya. Kalau senyawanya adalah senyawa hasil reaksi ya sintesis A dan B menjadi AB kan hanya 3 senyawa ya, masih memungkinkan dengan dipisahkan dengan kromatografi kolom ini menjadi senyawa tunggal. Tapi kalau dia adalah ekstra kasar dari jaringan tumbuhan atau hewan yang akan sulit mendapatkan senyawa tunggal. Nah, hasil analisisnya secara kualitatif ya, kalau kemudian mendapatkan hasil tertentu pada fraksi tadi ya, untuk mendapatkan senyawa tunggal harus dipisahkan lebih lanjut dengan kromatografi lain ya yang mampu memisahkan lebih baik ya. Karena memang tujuan dari kromatografi kolom ini adalah tujuan-tujuan preparatif ya untuk menyiapkan, untuk menghasilkan hasil pemisahan yang lebih setingkat lebih baik dibandingkan ekstra kasar. Ya, maka kemudian nggak bisa kita berharap senyawa tunggal ya, jadi masih golongan, nanti harus kita uji lebih lanjut ya.
Oke, saya kira itu ya untuk, eee, kromatografi kolom ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.